al-jannatu mustaqim ila arba'ati farid. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Apakah 4 golongan ini termasuk kamu? Ya, introspeksi diri sendiri. Apakah saya termasuk orang yang dirindukan surga? Koreksi diri sendiri. Ada 4 golongan, 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah alil Qur'ani, orang yang membaca Al-Quran. Makanya tadi setelah sholat duha kalian bersama-sama membaca Al-Quran. Barangkali kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran dibaca kemudian kita itu mendapatkan ya dirindukan oleh surga? Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Gusti Allah. Siapa yang membaca Al-Quran, maka satu huruf dari Al-Quran adalah 10 kebaikan. Ya. Satu huruf 10 kebaikan. Dalam Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, itu terdiri dari 200 juta huruf, ya, 200 juta lebih huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau khatam 10, ya, khatam Quran 30 juz, berarti kalau dikalikan dengan 10 kebaikan sudah berapa? Apalagi ini posisi kita di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala memberikan super bonus kepada kita apabila kita mau melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kalau orang tahu pahala apa yang ada di bulan Ramadan, mestinya kita akan beribadah terus. Karena kalau Rasulullah kalau umatku tahu pahala apa yang ada di bulan Ramadan, pasti umatku akan mengharapkan kalau 12 bulan ya itu dijadikan bulan Ramadan. Maka dari itu, mari mumpung kita masih diberikan anugerah oleh Allah bisa berjumpa di bulan Ramadan, apalagi kita sudah mendekati akhir daripada bulan Ramadan, di mana kita sudah masuk kepada sepertiga akhir di bulan Ramadan. Maka harus memperbanyak, meningkatkan amal ibadah kita. Orang yang dirindukan surga adalah pertama tadi apa? Alil Quran. Yang kedua, siapa orang yang dirindukan oleh surga? Yaitu waqafil lisan. Orang yang menjaga lesannya. Lesan dijaga berarti lesannya jangan sampai membuat mengatakan kata-kata kotor. Lesan jangan sampai ya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati orang, ya menyakitkan teman, menyakitkan saudara, apalagi menyakitkan kedua orang tua. Betul-betul sangat riskan sekali ya kalau kamu sampai berkata menyakitkan kepada kedua orang tua. Karena ancaman Al-Quran ya diterangkan wala takun lahuma uffin. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan bus misalnya diperintah ya cung ya teman jangan misalnya bus
seperti sibuk ya. Ngomong bus saja tidak boleh pada suara bus. Lesannya dijaga. Lesan dijaga dari berkata kotor, menyakitkan hati orang, menyakitkan hati orang. Quran juga tidak membolehkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adhan. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan hati orang. Jadi harus berkata yang baik. Dalam istilah lain, hadis atau qaul itu dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang, selamatnya manusia itu dari menjaga lesannya. Maka dari itu punya lesan dijaga baik-baik. Jangan sampai menyakitkan hati orang. Al-lisanu as-sayfi. Lisan itu seperti pedang. Ketika terucap, orang yang dibicarakan itu tidak akan bisa menghindar. Lain dengan pedang, ketika pedang dilepaskan, maka orang bisa menangkis atau menghindar. Tapi kalau ketika orang melakukan ucapan yang menyakitkan bisa menjaga, tidak bisa. Makanya ya, lesan itu lebih tajam daripada yang ketiga. Wa mudha'ifil jihad. Orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ya, bisa memberi makan kepada orang yang lapar. Jangan sampai temanmu kelaparan karena tidak punya nasi untuk makan. Jangan sampai tetanggamu kelaparan karena tidak bisa makan karena tidak punya beras. Nah, karena Rasulullah mengatakan makanan yu'minuna billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Amin yang banyak, jangan sampai tetangganya kelaparan, jangan sampai tetangganya tersakiti dan seterusnya. Kemudian yang keempat, siapa yang diridhoi oleh surga? Yaitu wasaumi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu diridhoi oleh surga. Memang wong puasa cangkemne mabuk, iya, mabuk kecut, mabuk ora enak, mabuk badut ya. Tapi kata Allah Ta'ala, kecute wong sing berpuasa niku pamuso ini orang cangkeme wong sing puasa atyabu luwih wangi ya minal miski dari minyak misik indallahi menurut Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau menurut Allah Ta'ala bahwa orang yang berpuasa mulutnya bau harum, lebih harum ketika minyak misik. Kenapa? Karena Allah mencintai. Kalau mau mencintai itu walaupun mulutnya baunya tak enak, tetap jadinya seger. Kalau orang sudah cinta, gula Jawa rasa coklat, ya. Kalau orang sudah cinta, gula Jawa rasa coklat. Bocah ireng busik ya, jadinya ireng manis, ireng busik. Karena apa? Karena cinta. I love you. Orang cinta itu begitu. Nah, apapun orang puasa walaupun mulutnya baunya tidak enak, tidak sedap, tapi karena dicintai oleh Allah lebih wangi ketimbang ya minal miski, ketimbang minyak misik. Nah ini orang yang
berpuasa, sehingga orang berpuasa dirindukan oleh surga. Bahkan penduduk surga, bidadari, itu mengharapkan kedatangan kalian. Ya, kulite mulus, lampak bidadari kulite musik, orang tadi nganggo apa kan? Nganggo hemut yang masih skincare, oh belum kinclong glowing, sampai laler ngacroknya kepleset, saking glowingnya. Ya, bidadari surga itu sampai beningnya yang bidadari surga meminum air, dia seolah kelihatan dari bulunya itu kelihatan. Kalau saking putih ya, itu bidadari surga. Dipercaya untuk siapa? Orang-orang yang berpuasa di bulan. Karena apa? Puasa itu Junnatun, benteng. Puasa itu benteng. Benteng dari apa? Benteng dari segala macam ya hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu. Dengan orang berpuasa hawa nafsu menjadi tertekan. Kenapa nafsu tertekan? Karena sejarahnya dulu kan begitu. Jadi Allah Ta'ala ketika mewajibkan puasa itu ada ceritanya. Ya, ketika Allah Ta'ala ya, menciptakan dua makhluk yang namanya nafsu dan akal, itu nafsu akal itu dipanggil oleh Allah Ta'ala, ditanya oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana, ya nafsu kamu siapa, saya siapa. Apa jawabnya nafsu? Anak-anak, anta, saya, engkau. Saya ulangi, jawabnya nafsu, anak-anak, saya, luluh buah-buah. Nafsu dipanggil begitu. Ketika ditanya begitu, ya man anta, siapa kamu yang nafsu? Anak-anak, saya, luluh buah-buah. Ya. Akhirnya nafsu itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Ya, nafsu dimasukkan neraka selama 100 tahun. Lalu nafsu dihentas, ditanya lagi. Ya, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Jawabannya anta, dulu buah-buah. Ya. Dimasukkan lagi ke dalam neraka selama 100 tahun lagi. Dihentas lagi, jawabannya sama seperti tadi. Nah kemudian ketika jawabannya sama, oleh Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka selama 100 tahun lagi. Tetapi selama 100 tahun tidak diberi makan, tidak diberi minum. Nah itu tadi. Akhirnya tuntas, setelah tuntas loyo karena harus diberi makan, harus diberi minum. Ditanya man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu. Maka nafsu baru menjawab, ya, ana abduka, saya adalah hambamu, wa anta khalaqtani, dan engkau telah menciptakanku. Baru mengakui tentang adanya Tuhan setelah dia disuruh berpuasa. Sehingga Allah mensyariatkan kepada semua makhluk, ya, khususnya umat Islam, untuk berpuasa agar bisa mengendalikan hawa nafsu. Yen ana wong puasa kowe seneng gaya wong, seneng tukaran, berarti hakikatnya dia masih belum berpuasa. Puasanya hanya baru bisa menahan makan dan minum, belum bisa menahan hawa nafsunya. Gitu ya. Makanya mari kita belajar berpuasa ini bukan sekedar hanya menahan makan dan minum, tetapi berpuasa lebih dari itu, yaitu harus bisa menahan hawa nafsu, ya, menahan jangan sampai berkata kasar, berkata jorok, berkata yang menyakitkan teman kamu, ya,
Sehingga rubba shaimin laisa lahu illal ju' wal atas. Sehingga banyak terkadang orang yang berpuasa hanya memperoleh lapar dan dahaga. Kenapa? Karena berpuasa hanya sekedar menahan makan dan minum. Itu kalau Imam Ghazali memberikan takrif puasa ada tiga golongan, yaitu puasanya orang awam. Puasa orang awam puasanya hanya sekedar menahan hawa, menahan makan dan minum. Siapa? Ya seperti kita. Kebanyakan orang. Yang kedua puasanya puas khusus, yaitu puasa yang sudah bisa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga bisa menahan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga puasanya khawasul khawas, puasanya orang tertentu lagi tertentu. Siapa? Puasanya para nabi. Jadi banyak para nabi yang puasa dari makan dan minum, puasa dari hawa nafsu, dan puasa dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya kalau tidak ingat kepada Allah satu detik saja, maka puasanya batal. Jadi puasanya khawasul khawas. Setelah kita belum bisa sampai ke